Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kembali kita hadir kembali setelah beberapa sesi sebelumnya untuk membahas atau mengenalkan para bakal calon legislatif kita. Dan alhamdulillah kembali sudah hadir di studio kita tamu kita terhormat yang tak perlu berpanjang-panjang saya perkenalkan. Beliau kita minta untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ayu Perdana Devi Putri, sarjana psikologi, asal dari Kabupaten 50 Kota, lebih tepatnya Ampang Gadang, 7 Kota Talago. Terus Kota, ya. suku kalau di kampung halaman namanya Pitopang. Kalau di Siko Patopang. Setelah itu punya ini tamatan dari psikologi UPI YPTK. Dan alhamdulillah itu punyanya orang Silungkang juga. Bersinggungan dengan Silungkang ya. Dari sejak sekolah. Dan punya suami, ketemunya pun di situ di saat akhir-akhir mau tamat. Dan ternyata suami juga jadi dosen di situ dulu dengan fakultas yang sama, psikologi. Itu orang Majao, Redo. Oh, Redo. Bisa Nambo tuh. Ya. Terus pengalaman kalau di organisasi dulu di SMA biasa ikut-ikut OSIS. Terus juga di kuliah vakum dulu karena lebih fokus ke mata pelajaran psikologi. Kata orangnya kan agak berat ya. Jadi vakum dulu di organisasi. Urusan orang bukan barang. Iya, ini orang nih yang akan kita bahas gitu kan. Setelah itu mencoba setelah liburan pulang kampung, orang tua juga basicnya di politik, ikut-ikut juga politik. Akhirnya coba terjun di partai politik, tapi cuma sebagai kader, ikut-ikutan lah, tapi tidak begitu aktif. Setelah itu kita tidak mengikuti, vakum lagi sampai tamat kuliah. Akhirnya dapat jodoh lah dengan orang Silungkang. Mungkin sudah ditakdirkan dengan kuliah di punyanya orang Silungkang dan dapat juga orang Silungkang begitu. Dan juga pernah punya cita-cita pengen lah main ke kota Sawalunto. Seperti apa sih kota Sawalunto yang kata orang itu belum kota, pernah juga. Belum pernah. Oh, Dek. Belum pernah. Kota Sawalunto itu seperti apa? Katanya kota tambang. Seperti apa? Jadi terbesit di dalam hati nanti kalau setelah tamat kuliah pengenlah main-main ke kota Sawalunto. Dan sepertinya Tuhan mendengarkan dan akhirnya dapat jodoh malah. Tinggallah di sini jadinya. Oh, sejak lulus kuliah. Sejak lulus kuliah tahun 2010, menikah 2011 sampai sekarang di sini. Alhamdulillah. Sehari-hari kegiatan profesi sekarang ini fokus sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai pengurus partai. Alhamdulillah sekarang dipercaya oleh partai sebagai bendahara juga di Partai PAN, Partai Amanat Nasional Kota Sawalunto. Ya, okay. Sebelumnya dipercaya sebagai wakil ketua dan kebetulan bendahara juga mengundurkan diri karena ada lain hal, dan pengurus-pengurus yang lain mempercayakan kepada saya untuk jadi bendahara. Sebelumnya juga sebagai ketua komite SD 04 Siungkang Tigo. Oh, Siungkang Tigo. Ya. Sana ya? Sana. Di stasiun. Oke. Gitu. Oke. Selanjutnya, sejarahnya nih, apa sejarahnya kok bisa jadi di politik dan berkecimpung? Kalau sejarah awal tinggal di sini kan 2011 tuh Pak. Jadi orang tua ada sejarah politik. Sejarah politiknya sudah ada, mungkin ada bibit-bibitnya lah gitu kan. Dan dulu kan perempuan belum begitu bisa aktif di politik ya.
makanya kita redam vakum dulu. Setelah itu sampai di sini kayaknya Kota Sawalunto ini politiknya bagus gitu kan. Terutama di Silungkang ada partai-partai yang udah lama lah di Silungkang ini. Awalnya di rumah kita sering nonton TV, bahas-bahas mengenai politik, memang udah terpancing di situ. Ditambah lagi dengan sering berinteraksi dengan masyarakat kita, ibu-ibu terutama, berkeluh kesah lah mengenai kehidupan mereka. Dari situlah muncul keinginan pengen memperjuangkan apa yang jadi keluh kesah ibu-ibu ini. Tentu kalau ingin merubah harus menjadi siapa. Nah, harus menjadi siapa dulu. Kalau ingin merubah secara lebih signifikan. Tapi kalau merubah biasa itu apapun tidak bisa dilakukan. Iya, itu yang menurut yang lebih memancing saya untuk terjun ke politik. Dan karena itu saya tahun 2018 sudah masuk ke partai, kan pencalekan 2019, 2018 awal saya sudah mulai masuk, melewati Tonggo. Tonggo tahu Pak, melewati itu saya pengen masuk ini partai melalui partai PAN lah. Kayaknya visi misinya bagus ini gitu kan, dan peluangnya pun karena ketua partai sendiri kan mencalonkan diri juga tuh di pilkada. Dan saya lihat peluangnya kayaknya sepertinya ada nih gitu loh. Dan kalau seandainya di partai ini kalau ada peluang untuk itu, tentu kader-kader yang lain pun ada juga peluangnya untuk membangun Nagori. Akhirnya saya coba masuk. Setelah lolos wali kota terpilih, barulah pileg. Nah, di situ dibutuhkan perempuan, keterwakilan perempuan, dan saya mencoba peruntungan di situ. Karena permasalahan-permasalahan tadi yang pengen saya angkat gitu loh, yang pengen saya perjuangkan di sana. Ada contohnya yang real waktu itu dan sudah dicoba carikan solusinya gitu? Yang di waktu itu membahas kalau di Silungkang itu kan songket ya, songket. Masyarakat kita itu kan mengeluh harganya tidak stabil. Itu terutama pengrajin ya, kita lihat ke pengrajinnya. Dan berusaha kita waktu itu membuat kelompok. Jika saya lolos nanti, kelompok ini akan saya perjuangkan gitu loh. Baik secara harganya, mutunya, kualitas dan sebagainya macamnya. Kalau dari harga mereka kan masih merasa dapatlah dari selai ini cuman lepas makan keluarga lah gitu kan. Sementara fokus untuk membuat songket ini emang butuh kefokusan, tidak bisa disambil-sambil lah gitu kan. Jadi otomatis kalau seandainya fokus ke songket, otomatis untuk mata pencarian lain kita nggak bisa. Jadi dedikasi penuh seharian kegiatan, jadi full time job lah istilahnya. Sementara yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan yang mereka tenaga, waktu dan mereka kerahkan. Dan terpikir malah di sana karena saya berasal dari Payakumbuh, potensi yang ada di tempat saya berusaha untuk menduplikasi apa yang ada di kampung halaman saya bawa ke sini, karena ini udah kampung halaman kedua ini. Iya betul. Nah, kan tempat suami udah tinggal di sini. Udah kampungnya anak-anak gitu kan. Betul. Nah, jadi saya berusaha menduplikasi apa yang ada di kampung saya bawa ke sini. Dulu malah ingin ternak ikan. Saya malah bukan janji sih sebenarnya. Saya bilang kayak gini ke masyarakat, kalau seandainya nanti saya dikasih izin, dikasih waktu, dikasih kesempatan untuk membuktikan diri di DPRD Kota Sawalunto, saya akan mencoba mengembangkan ekonomi selain songket. Bukan berarti songket ini ditiadakan,
tapi kita cari pendampingnya. Betul. Lanjutannya. Lanjutannya dari songket ini apa? Bagi mereka yang tidak bisa songket, ini kita alihkan. Betul, Itu yang saya tujuan pertama saya. Yang pertama itu ikan yang saya coba. Saya mencoba sendiri buat ikan, karena kami di kampung setiap rumah itu punya kolam ikan, Pak. Satu rumah itu satu kolam ikan minimal. Walaupun kecil. Tujuannya apa? Kami punya kolam ikan karena kami tidak semua pegawai di kampung. Tidak semua pegawai, dan kami juga banyak perantau ke Jakarta. Kalau di Selungkang kan perantaunya menggalih kain, menggalih baju. Kalau di Payakumbuh itu lebih banyak ke fotokopi. Fotokopi, karate. Dan ada beberapa kain tapi tidak sebanyak yang fotokopi rumah foto. Gitu. Nah, karena namanya berdagang itu kan rasoki harimau, kadang dapet gadang, alhamdulillah gadangnya, gitu. Kadang sama sekali tidak ada. Gitu. Nah, di kami, di ikan inilah yang menjadi tumpuannya. Jadi sekali 6 bulan, sekali 6 bulan kami itu panen ikan untuk membantu bayar sekolah. Sekolah paling tidak. Semester ya. Selesai sekolah dari situ, paling tidak. Ya. Itu yang pengen saya terapkan di sini, dan saya juga pernah pakai kolam terpal karena kan kita nggak punya tanah nih. Saya ngontrak. Saya ngontrak izin sama, kebetulan ngontrak di rumah Bu Nelly. Izin sama Bu Nelly, Bu, kalau seandainya ada nih lahan kita bikin kolam ikan gimana? Ya, kolam terpal. Oh ya boleh, nggak apa-apa, kami juga pengen belajar. Belajar seperti apa gitu. Ya udah, saya bikin kolam awalnya itu 4x3, 3x2 sama 4x6. Oh, lumayan banyak. Iya, isinya itu gurame. Dan alhamdulillah mulai dari kami pemasukan ikan itu tidak ada yang mati. Biasanya kan sampai panen. Cuman masalahnya kemarin ini kita gagalnya karena istilahnya orang liar pengen jalan aja gitu, Pak. Di saat akhir tahun pengen jalan, biasanya kalau Bu Nelly pergi ke luar daerah, kita yang mengawasi ikan. Kalau seandainya saya yang pergi ke luar daerah, Bu Nelly yang mengawasi. Ini kebetulan kita sama-sama dua-duanya pergi gitu loh. Jadi ikannya ya tinggal 20 ekor lah yang ukuran 2 kilo. Itu setahun udah sampai 2 kilo gitu. Oh, ini cepat. Lumayan cepat. Kita pakai pakan pelet gitu. Itu yang pengen kita edukasi. Nah, dengan karakter orang Silungkang yang saya mengerti bagaimana karakter kita adalah tipenya berdagang. Belum pernah mungkin, dan pun hanya satu-satu menurut saya. Pengamatan psikolog nih. Iya, itu karena itulah keinginan pertamanya, pengen memajukan Silungkang seperti apa gitu kan. Jadi saya mencoba duplikasi apa yang ada di daerah saya untuk di Silungkang ini, tapi mungkin belum keberuntungannya gitu aja. Kalau misalnya ikan, yang penting sudah berjalan sebenarnya, bisa dilanjutkan, bisa diulang lagi. Gagal itu kan bukan harus langsung berhasil. Iya. Berhasil itu adalah gagal yang tertunda, kata orang begitu kan. Betul. Kadang sekali berhasil, kadang 2 kali, kadang beratus kali. Yang penting sampai berhasil. Menarik, Bu Ayu. Ambo panggil Bu Ayu ya? Boleh. Kalau Ayu aja juga apa-apa. Semuanya panggil Pak Bu. Jadi kok Bulo. Untuk ini lagi, Bu Ayu. Kondisi masyarakat di Silungkang kok, Bu Ayu lah mengamati tadi kan. Kalau untuk pembangunan, seandainya terpilih nanti ya, ini visinya nanti, visi sebagai anggota DPRD, arah pembangunan Nagor Yawako di Silungkang ya, kemana arahnya menurut Bu Ayu? Kalau dari awal, dari 2019 sampai tahun dari sekarang. Dari dulu lama memang dagang. Kini Kemuko diteruskan atau dirubah atau dimodifikasi atau apa? Kalau untuk pembangunan, kalau fisik saya rasa sudah banyak ya, mulai dari pemerintahan kota, dari DPRD-nya, dari desanya sudah fisik rata-rata semua.
Tapi yang sekarang saya lihat, bukan sekarang sih, dari dulu juga saya lihat kayaknya emang harus yang banyak yang harus dikembangkan, ada dua di Silungkang ini. Yang pertama itu ekonomi, yang kedua SDM-nya. Oke. Kalau ekonomi kita tidak lepas dari tenun songket, tapi kita perlu inovasi seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya itu motif. Dan saya juga terjun di dalam itu, mengamati walaupun tidak sepenuhnya, tapi sudah dapatlah gambaran seperti apa yang menjadi penyebab masalah. Yang pertama itu kan motif. Kita terlalu kita terlalu monoton dengan desain lama. Terlalu tradisional. Tradisional. Terus dengan Nggak mencoba warna. yang kontemporer, Warnanya, itu sih yang menurut saya yang menyebabkan kita belum bisa bersaing dengan daerah lainnya. Tapi kalau seandainya dibilang masyarakatnya tidak bisa untuk tidak berinovasi, saya rasa semua bisa berinovasi, tapi tergantung motivasinya lagi dari stakeholder yang ada di kita. Termasuk hubungannya dengan marketing nanti. Ya. Begitu ada perubahan desain, begitu ada perubahan motif, masuk nggak ke pasar? Ya, apalagi sekarang pasarnya pasar global. Permintaannya tentu berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Betul. Kalau yang dulu orang permintaannya cuma untuk pakaian adat, warnanya itu desain standar. Desainnya standar, warnanya seperti itu saja. Tapi kalau untuk sekarang orang sudah untuk songket ini tidak hanya untuk pakaian adat, pakaian tradisional, sudah dijadikan pakaian untuk pesta, untuk desainernya, fashionnya gitu. Artinya kita butuh inovasi yang lebih baik lagi di warna gitu loh. Warna desain. Cuman kalau desain sebenarnya yang saya lihat untuk di daerah Pemda Kota Sawalunto, mereka sudah meminta itu desainnya lebih pembaharuan lah gitu, jangan hanya pucuk obu apa segala macamnya lah gitu kan. Ini sekarang udah ada bunga ini segala macam lah namanya. Tapi mungkin permintaan di kita mungkin sudah ada, daerah itu sudah meminta ke kita, tapi kita belum bisa menyanggupi. Oke. Untuk Ambo dengar ya dulu pelatihan sudah dilakukan kan? Iya, pelatihan sudah dilakukan. Mungkin untuk lebih ke depannya selain pelatihan ini lebih ke pengawasannya lagi. Okay. Jangan hanya sekedar pelatihan tapi dilepaskan begitu saja tanpa diawasi, tanpa dibimbing. Bimbingan. Oke. Itu yang lebih. Terus Menarik. kalau masalah pendidikan, ini kayaknya lebih penting ya. SDM tadi ya? SDM itu kan pola pikir lagi ya Pak. Karena di kita ini karakter ya, pembentukan karakter itu sangat perlu untuk bersainglah di kancah yang lebih tinggi dan lebih besarnya gitu. Jadi saya punya visi misi juga, kalau seandainya nanti dipercayakan untuk itu, saya mempunyai formula-formula yang akan diberikan ke masyarakat, terlebih saya dengan latar belakang psikologi juga akan berusaha mengembangkan hal-hal yang seperti itu. Wah, menarik. Nah, sekarang seandainya nanti terpilih menjadi dewan, tentu ada seperti yang sudah sering dibicarakan, masalah pokir, dana ini, dana itu, dan seterusnya. Apa langkah-langkah sebagai anggota dewan nanti seandainya terpilih dalam memperjuangkan anggaran tadi? Kemudian apa prioritasnya yang akan didahulukan? Oke. Sebenarnya gini Pak, sebelum kita membahas pokir. Pokir terus dari kemarin. Iya, masalah pokir terus gitu kan. Pokir ini kan berawal dari tahun 2014. Artinya ini dengan periodenya kepresidenan kita, artinya dengan programnya beliau seperti ini. Saya pengen cuma menetralisir gitu lah. Jangan kita terpatok nanti masyarakat nih anggota dewan terpilih nanti pokirnya ini gitu. Tahu-tahu di saat nanti kita udah berganti ke pemerintahan terjadi perubahan tatanan, pasti itu terjadi perubahan tatanan. Ternyata
pokirnya dihilangkan. Bisa jadi. Bisa jadi ditambah, dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Nah, kalau kita masyarakat kita berpatok di pokir, akhirnya terjadi konflik antara anggota dewan ini dengan masyarakat dan menyebabkan antipati lagi. Jadi saya kalau emang ini pokir itu adalah bonus kalau menurut saya. Bonus kita sebagai anggota dewan memberikan ke masyarakat. Oke. Itu yang menurut saya nih pokir. Tapi tujuan utamanya itu yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pak Dewan kita, pengawasan, anggaran, dan apalagi itu yang legislasi. Sebenarnya anggota dewan ini kan tidak hanya terpatok di dalam pokir. Bekerja sama dengan pemerintah pun bisa kita bawa langsung ke daerah kita. Kalau seandainya sekarang ini aja pokir itu kan tergantung dari anggaran Pemda juga, Pak. Kalau anggaran Pemda bagus, makin bagus juga pokirnya. Tapi ini untuk Sumatera Barat, ini kota Sawalunto yang paling besar untuk pokirnya. Di daerah lain, di daerah kami 50 kota itu di bawah 1 M. Lebih kecil, pokirnya lebih kecil. Jadi itu sebenarnya tidak jadi pengaruh buat masyarakat pokir ini, tapi yang penting bagaimana anggota dewan ini bisa membawa dan memperjuangkan apa yang untuk desanya, untuk nagarinya, daerah pemilihannya. Aspirasinya seperti yang disebutkan sebelumnya. Itu bukan hanya dari pokir dia sendiri, dari pemerintah daerah juga bisa mereka bawa. Sudah itu dari anggota dewan provinsi pun bisa mereka bawa. Dari pusat pun mereka bawa. Contohnya aja, walaupun saya belum diberikan kesempatan untuk duduk di DPRD Kota Sawalunto, itu sudah saya bawa ke Silungkang. Itu terutama di waktu saya jadi komite membawa dana DAK itu 500 juta rupiah, paling besar sekota Sawalunto untuk 100 datanya saya lupa, untuk 100-an sekolah di kota Sawalunto SD. Itu saya bawa, itu butuh perjuangan sebenarnya. Kenapa butuh perjuangan? Di saat saya jadi terpilih jadi ketua komite, sekolah kami ini SD 04 bisa dikatakan ini sebagai kader ceritanya nih ya, kader PAN. Saya berusaha sebagai kader yang terbaik untuk nagari gitu loh. Dengan membawa pun saya tidak duduk, tapi saya bisa lah memperjuangkan untuk negari saya. Jadi tidak hanya terpatok gitu loh, Pak. Saya membawa itu untuk di SD 04, termasuk berkolaborasi dengan juga Pak Irlan dengan drum bandnya. Kita minta pokir Pak Irlan untuk mendapatkan drum band, alhamdulillah berhasil. Kita minta kepada melalui ketua kita, wali kota, bekerja sama dengan dinas pendidikan, dapatlah DAK 500 juta. Dan melalui anggota DPRD provinsi kemarin kita mengadakan pelatihan bundo kanduang. Pelatihan bundo kanduang sekota Sawalunto, dan saya mematok di sini dia 50 orang jatahnya, sekota Sawalunto dapatlah jatah di Silungkang itu 10 orang. Kita yang memperjuangkan untuk itu. Dan setelah itu ada pelatihan kepemudaan kita juga ambil dari Silungkang. Kalau melalui DPR RI mungkin juga sudah rahasia umum, melalui dana kotaku. Beliau tadi saya konfirmasi ke Pak Wali berapa yang beliau berikan ke Sawalunto, ternyata dia memberikan 7M untuk dana kotaku, dan itu dibagikan kepada 7 desa kelurahan. Jadi masing-masing desa itu dapat sekitar 1M. Iya. Dan kemarin juga untuk jalan lintas, beliau kan di Komisi 5 Atari, Komisi 5. Atari ya. Komisi 5. Ya bagus sekarang. Bagian PUPR itu dia yang membawa, dan alhamdulillah di Silungkang juga diberikan. Dan waktu Covid juga dia memberikan paket sembako. Dan rencananya insya Allah nih kemarin sebetulnya di tahun 2023 ini akan dijebolkan, tapi mungkin karena terjadi perubahan anggaran untuk RTLH. RTLH apa tuh? Rehab rumah. Oke. Rehab rumah yang akan beliau berikan, dia sudah mengatakan ke saya untuk 2024 ya Bu Ayu, insya Allah itu totalnya 600 juta. Alhamdulillah. Ya. Menarik, cukup banyak Bu Ayu.
terakhir, eh, sebagai warga Silungkang, tentu sudah melihat lah, sudah mengamati bahwa Silungkang ini agak unik. Perantaunya jauh lebih banyak dibandingkan yang di sini. Dan semua potensi-potensi yang ada itu lebih besar dari rantau, bahkan dari seluruh dunia. Tetapi sekarang itu walaupun sudah banyak sebetulnya kontribusi dari rantau ke kampung, eh, ada keinginan untuk lebih meningkatkan lagi sampai kepada kemajuan yang maksimal untuk kampung. Apa kira-kira menurut Bu Ayu dari pengamatan Bu Ayu, dalam hal sinergi, kolaborasi dan seterusnya antara rantau dan kampung untuk kemajuan yang maksimal untuk kampung Silungkang? Ya, ya itu yang jadi permasalahan itu pasti tentang ekonomi, pendidikan. Kalau menurut saya bagusnya sinerginya antara perantau dengan masyarakat yang ada di sini, dengan stakeholdernya, tentu kepala-kepala desanya ya kalau di sini di Silungkang, itu lebih bagusnya ke ekonomi, Pak. Oh, artinya selalu ada link dalam setiap kegiatan ekonomi antara rantau dengan kampung. Harus. Apapun kegiatan atau apapun transaksi ekonominya itu selalu link antara kampung dengan. Oke, Jadi menarik. kegiatan ekonomi ya. Kalau menurut saya apa namanya, dibantulah sama orang. Sekarang sebenarnya udah dibantu, udah banyak kan bantuannya, dan malah terus-terusan menurut saya. Kalau bisa kadang terus-terusan ini kadang juga gimana ya Pak ya gitu. Kita juga paham. Kesannya memberikan dibandingkan memberi kail gitu ya. Iya, jadi intinya masyarakat kita ini ajarkanlah untuk mandiri lagi. Diajarkan untuk lebih mandiri. Bagaimana cara mengembangkan, karena kita tidak tahu kan roda kehidupan ini kan selalu berputar. Kita tidak tahu apakah orang rantau sekarang bisa membantu terus-terusan atau tidak. Jika suatu saat tidak bisa, bagaimana nasib masyarakat kita yang ada di sini? Bayangkan kita jadinya nanti sangat disayangkan gitu loh. Akhirnya mungkin nauzubillah min dzalik lah ya. Putus. Kemiskinan semakin bertambah. Jadi lebih bagusnya kita ajarkan kemandirian daripada tangan di bawah terus-terusan. Tapi itu memang butuh proses, tidak bisa secepatnya. Itu butuh proses paling 5 tahun baru akan kelihatan. Nah, itu dengan kerjasama UMKM tadi sebenarnya. Jadi kalau seandainya bisa dikasih saran ya, diberikan pelatihan, tapi jangan dilepas. Kalau yang sekarang saya banyak lihat sekedar pelatihan, tetapi bimbingan nggak ada, bimbingannya tidak ada, modal tidak diberikan. Oh oke lah modal diberikan, tapi bimbingannya ini tidak. Betul. Jadi Sehingga putus lagi. Pengawasan dan pembimbingan fokus dalam situ, insya Allah UMKM semakin maju dan kita bisa beralih ke hal yang lain. Jangan hanya menonton di situ. Oke, kalau boleh saya simpulkan, selama ini terkesan, betul atau tidak kita bisa lihat lagi, bahwa kampung itu tergantung dari rantau, tidak independen. Padahal yang diperlukan sebetulnya bukan sekedar independen, tetapi juga interdependen antara kampung dan rantau, saling membutuhkan dan saling mengisi gitu. Jadi ada kemandirian kalau di rantau kita nggak usah bahas lagi. Di kampung ini kita perlu tingkatkan kemandiriannya, kemudian kita lakukan sinergi sehingga terjadi saling ketergantungan antara rantau dengan kampung. Tapi itu juga tidak lepas dari pembangunan pendidikan tadi, Pak. Manusia lagi SDM ya. Kalau seandainya kita istilahnya gelas yang kita isi air, tapi gelasnya tidak ngunci, nggak masuk juga. Cuma kan? Betul. Jadi balik lagi ke SDM-nya, kita harus bina dulu sebelum kita memberikan umpan. Oke.
Menarik Bu Ayu. Eh, kita udah hampir mengakhiri sesi kita. Mungkin nanti kita bisa perdalam lagi, banyak lagi yang perlu kita bahas. Setelah ini kita akan adakan lagi sesi berikutnya sesuai topik yang diinginkan oleh pemirsa. Kita tunggu nanti dari pemirsa apa yang diinginkan untuk dibahas selanjutnya. Seri yang kita buat sekarang ini baru sesi perkenalan. Sebelum kita tutup, silakan Bu Ayu kalau ada closing statement. Simple aja closing statementnya, masyarakat kita udah cerdas, sudah tahu kemana arah dan tujuannya. Sekarang tinggal kembalikan ke masyarakat. Dengan adanya wadah seperti ini, mereka sudah tahu siapa yang akan mereka pilih. Kita cerdaskan pemilih kita, insya Allah. Baik, pemirsa Ngobrol Cerdas, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.